Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Yang ketiganya merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang berjumlah 99. Kita lanjutkan. Ada beberapa pembahasan terkait dengan ketiga Asmaul Husna tersebut. Yang pertama dan kedua adalah terkait dengan lafaz dan artinya. Kita mulai dengan Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Wahid. Lafaznya adalah alif lam wawu alif ha dan dal. Silakan diamati sebentar. Kemudian artinya adalah Maha Tunggal atau satu. Yang kedua adalah Al-Ahad. Silakan diperhatikan tulisannya, yaitu alif lam hamzah kemudian ha dan dal, dibaca Al-Ahad atau Al-Ahadu, yang artinya adalah yang Maha Esa. Nah, keduanya punya makna yang sangat mirip dan berkaitan. Perbedaan dari keduanya adalah kalau Al-Wahid ini bermakna positif, artinya tunggal atau satu, itu saja. Kalau Al-Ahad bermakna dua, positif dan negatif. Positif seperti Al-Ahad tadi, yaitu satu, Allah itu satu. Tapi juga bermakna negatif, ia mentiadakan, maksudnya adalah ia mentiadakan yang lain, hanya satu atau satu-satunya. Bahasa yang sering kita gunakan adalah satu-satunya. Maka ketika saya mengucapkan satu-satunya, maka tidak ada yang lain. Itulah yang disebut dengan bermakna negatif. Kita lanjutkan As-Somad. Silakan diperhatikan sebentar. Kata As-Somad terdiri dari beberapa huruf, yaitu alif lam, shod yang bertasdid, kemudian mim dan dal. Apa artinya? Artinya adalah yang maha dibutuhkan. Jadi yang paling dibutuhkan oleh makhluk di dunia, di alam semesta ini adalah Allah. Yang lain tidak ada yang bersifat maha dibutuhkan, hanya adalah dibutuhkan atau lebih dibutuhkan dan seterusnya. Itu saja. Tapi yang paling dibutuhkan adalah Allah. Nah, setelah kita mengenal ketiga sifat Asmaul Husna tersebut, maka kita bisa memahami substansi dari Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Beberapa hikmahnya adalah sebagai berikut. Terkait dengan Al-Wahid dan Al-Ahad, ini saya sarikan dari kitab. Jadi saya perkecil karena ada sebagian yang agak mirip. Hikmah yang pertama adalah semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah lah satu-satunya yang menguasai kita, yang berkuasa, yang layak untuk kita sembah dan sebagainya. Sehingga apa? Konsekuensinya adalah ketika kita membutuhkan sesuatu atau membutuh pertolongan dan semacamnya, maka kepada Allah lah kita meminta, atau dalam bahasa agama kita berdoa agar apa yang kita butuhkan kita dapatkan. Yang kedua, semakin ikhlas dalam beribadah serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai diri kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. Itu yang kedua. Artinya
ketika kita memahami substansi atau makna dari Al-Wahid dan Al-Ahad, maka kita seharusnya semakin beriman, semakin meningkatkan ibadah kita, baik ibadah mahdho ataupun ibadah ghairu mahdho, baik spiritual maupun sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga, merupakan bantahan terhadap orang musyrik dan semacamnya. Kata atau sifat Al-Wahid dan Al-Ahad ini sekaligus merupakan, pokok dalam bahasa kita adalah woro-woro atau pengumuman bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Artinya apa? Tidak mengakui terhadap paham-paham orang yang menyembah banyak Tuhan atau semacamnya, atau tidak mengakui Allah. Yang kedua itu As-Somad. As-Somad punya beberapa hikmah yang akan kita peroleh jika kita memahami makna dan substansinya. Yang pertama yaitu tidak bermohon kecuali kepada Allah. Kenapa tidak bermohon hanya kecuali kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang maha dibutuhkan. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan agama dan dunia. Artinya apa? Semakin kita bermanfaat, semakin kita memahami sifat Allah As-Somad. Nah, demikian anak-anak tentang penjelasan tentang sifat Allah atau Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Somad. Semoga dapat dipahami dan kita mampu mengamalkan beberapa sifat Allah tersebut sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia, sehingga ada manfaatnya kita memahami sifat Allah Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Somad. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.